Saudi razia besar-besaran usir 205.000 jamaah haji ilegal dari Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para duyufullah dan keluarga jamaah yang ada di Indonesia atau seluruh dunia, pada hari-hari ini kita menikmati bagaimana saudara-saudara kita yang sedang berhaji, atau khususnya para jamaah yang sedang mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji yang sebenarnya, karena sebentar lagi akan berangkat ke Arafah untuk melakukan wukuf. Khususnya bagi yang tarbiyah juga akan mendahului berangkat ke Mina untuk melaksanakan tarbiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Para jamaah lainnya kalau tarbiyah berangkat tanggal 7, kalau yang sedang akan haji itu tanggal 8 berangkat ke Arafah, malamnya bermalam di Arafah, dan jam atau pada siangnya tanggal 9 Dzulhijjah menikmati wukuf di Arafah. Sebelum kita membahas tentang bagaimana Arafah dan pelaksanaan haji lainnya, ada informasi bahwa 205.000 jamaah haji ilegal diusir dari Arab Saudi sebab pemerintahan Arab Saudi melakukan razia besar-besaran. Kalau kita hitung 205.000 jamaah itu ya hampir sama dengan jumlah jamaah Indonesia. Kalau kita ngomong jamaah haji Indonesia yang terdaftar atau yang direncanakan dan sekarang berangkat kan 221.000 jamaah. Ini kalau kita hubungkan dengan 205.000 jamaah haji, maka ya hampir sama dengan jamaah seluruh Indonesia dipulangkan, karena maksudnya diusir dari Arab Saudi karena mereka melaksanakan haji ilegal. Mungkin kita langsung tidak bisa berkata apa-apa kecuali tangan kita letakkan di dada kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga itu tidak terjadi pada kita. 205.000 jamaah itu tidak sedikit. Intinya ini sebagaimana yang diinformasikan di berbagai media, misalkan di CNN, otoritas kerajaan Arab Saudi menggelar operasi razia besar-besaran sepanjang persiapan jelang puncak haji 2025. Ini hubungannya dengan supaya nanti pada waktu di Arafah, di Mina, di Musdalifah dan lain sebagainya bisa teratasi karena telah terstruktur atau distrukturkan atau dirancang oleh pemerintahan Arab Saudi berapa yang bisa atau layak untuk melaksanakan ibadah haji. Direktur Keamanan Publik dan Ketua Komite Keamanan Haji Muhammad Al-Basami melaporkan pihak keamanan Saudi mengusir sedikitnya 205.000 jemaah haji ilegal seluruh negara dari Mekah. Jadi tidak cukup satu negara, seluruh negara. Itu hubungannya dengan niat mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, ini yang kemudian nanti kita akan bahas antara niat baik melaksanakan ibadah haji dan cara yang pada kesempatan ini mereka diusir 205.000 jamaah. Total ada 269.000 lebih orang tanpa visa haji yang berhasil dihalau pihak keamanan Saudi karena mencoba masuk ke Mekah. Jadi jumlahnya malah lebih banyak yang masuk ke Tanah Suci, ke Makkah, dibanding dengan jamaah yang diusir. 269 jamaah, jadi lebih 64.000 dibanding dengan yang diusir. Mereka mencoba melakukan ibadah haji tanpa visa haji yang merupakan syarat utama bagi jamaah haji. Mungkin kita semuanya berpikir, atau mungkin ada yang mengatakan, lah
Kan visa itu bukan sebagai salah satu syarat untuk ibadah haji. Itu kalau kita berpatokan pada tekstualnya fikih, bahwa visa itu tidak tertulis sebagai salah satu syarat, baik apalagi rukun, syarat sah atau syarat itu tidak. Tapi mengapa pemerintahan Arab Saudi mengusir 205.000 jamaah tersebut? Saudi juga berhasil menggerebek sekitar 415 perusahaan penyelenggara haji palsu, seperti dikutip dari media resmi kerajaan Saudi, Gazette. Wow, naudzubillah, 415 perusahaan penyelenggara haji palsu. Ini apakah mereka juga berniat ibadah ya? Tapi mengapa pemerintah Arab Saudi memberikan label sebagaimana di Saudi Gazette, di media resminya, 415 perusahaan penyelenggara haji palsu? Bagaimana hukumnya mereka yang melaksanakan itu, yang difasilitasi 415 tersebut? Petugas keamanan publik menangkap 1.239 orang yang berupaya mengangkut jamaah haji ilegal dan menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 75.000 pelanggar peraturan haji. Tim keamanan juga menggerebek lebih dari 415 kantor haji palsu, ujar Al-Basami dalam konferensi pers bersama di Makkah pada Ahad tanggal 1 Juni kemarin. Para komandan keamanan haji juga meninjau rencana pengamanan dan penyelenggaraan haji tahun ini dalam konferensi pers gabungan. Al-Basami mengatakan bahwa keamanan umum Saudi melibatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk menggenjot keamanan dan menindak tegas pelanggar regulasi haji. Ia menegaskan bahwa personil keamanan akan mengawasi siapapun yang melanggar peraturan haji. Al-Basami menyebut bahwa pihaknya telah menghalau sekitar 110.000 kendaraan di titik-titik masuk ke Mekah karena mengangkut para jamaah haji ilegal. 110.000 kendaraan. Karena memang masuk ke tanah suci itu menggunakan pintu-pintu atau jalan-jalan yang banyak petugasnya. Ia juga membeberkan pihaknya menyita lebih dari 5.000 kendaraan yang berencana mengangkut jamaah haji tanpa izin resmi. Jadi selain 110.000 ada 5.000 kendaraan yang berencana mengangkut jamaah haji tanpa izin resmi nanti pada waktu musim haji. Pihak keamanan Saudi juga mengaktifkan dan memperketat pos-pos pemeriksaan keamanan permanen di seluruh pintu masuk ke Mekah untuk menangkap para pelanggar. Direktur Jenderal Paspor Saudi, Saleh Al-Murabba, mengungkapkan bahwa jumlah jemaah haji uang berdatangan dari luar negeri tahun ini melampaui 1,47 juta orang. Jumlah negara yang mendapat manfaat program Makkah Rute Inisiatif juga meningkat menjadi 8 negara dengan 12 titik keberangkatan. Para tamu Allah, bukan calon lagi, tamu Allah dan keluarga yang berada di tanah air atau berada di seluruh negara mungkin mengikuti konten ini. Jadi mari kita bahas tentang 205.000 jamaah haji ilegal yang diusir, begitu juga terkait dengan sejumlah 415 perusahaan penyelenggara haji palsu yang juga digerebek. Bagaimana tentang haji mereka semuanya? Para tamu Allah dan keluarga, semua umat muslim ketika berangkat ke tanah suci pasti mempunyai niat yang suci, yaitu menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Sebab setiap muslim itu mempunyai kewajiban melaksanakan ibadah haji sekali wajibnya dalam selama hidupnya.
Itu adalah salah satu rukun Islam. Sebetulnya pada dasarnya ini bukan untuk misalkan bisnis pemerintahan Arab Saudi, atau ini digunakan untuk para perusahaan-perusahaan menjadi tidak patuh aturan dengan menyelenggarakan atau mengangkut para jamaah yang ilegal. Dari dua hal tersebut, maka kalau begitu mengapa ya masih banyak yang berangkat masih ilegal? Mungkin kalau kita memberikan label sederhana, oh mereka ilegal. Tapi mereka yang melaksanakan, yang kena gerebek atau yang diusir, dikembalikan, mungkin mereka mengatakan, mengapa sih melaksanakan ibadah haji saja? Ini ibadah. Ini mau menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kok dilarang? Kok digerebek? Kok diusir? Padahal pada zaman Rasulullah tidak ada ini. Wah, ini orang-orang yang kritis berpikir begitu. Tidak ada. Mengapa harus digerebek, dipulangkan? Para tamu Allah dan keluarga, mungkin sederhananya begitu ya. Kita semuanya atau para jamaah haji itu niatnya ibadah semuanya. Tetapi perlu difahami bersama bahwa proses pelaksanaan haji secara fikih mungkin semuanya sudah mendapatkannya, karena masing-masing muslim sudah pernah mendapatkan materi tentang haji, mulai di pesantren ataupun di sekolah, mulai diniyah, SD, SMP, MTS, MA, SMA, perguruan tinggi, itu sudah didapatkan. Sehingga melekat betul bahwa sebuah doktrin ibadah haji itu merupakan kewajiban. Permasalahannya semenjak sekitar tahun 2005 atau sekitarnya, berbeda dengan sebelumnya yang membayar langsung berangkat. Semenjak 2005 atau sesudah itu, khususnya di Indonesia mulai ada antrian. Apalagi tahun 2010 antriannya semakin panjang, apalagi selanjutnya semakin panjang. Sekarang mungkin 30 tahun lebih ketika kita membayar untuk berangkat. Jadi bersyukurlah mereka yang dahulu tanpa antrian langsung berangkat. Tapi kembali kepada tema. Terus bagaimana tentang mereka yang berkeinginan untuk berangkat? Para tamu Allah dan keluarga yang di tanah air dan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Aturan itu dihadirkan supaya proses pelaksanaan haji itu bisa berjalan lancar. Dahulu pengelolaan negara itu berbeda dengan sekarang. Dahulu pengelolaan transportasi berbeda dengan sekarang. Dahulu pengelolaan bagaimana bermalam, mabit, itu berbeda dengan sekarang. Maka aturan itu dihadirkan untuk bagaimana pelaksanaan ibadah haji itu berjalan dengan baik. Tidak ada yang merasa ditinggal atau merasa tidak terfasilitasi atau merasa dia sepertinya tidak bisa melaksanakan haji. Sehingga akhirnya pemerintahan Arab Saudi membuat aturan dan berkomunikasi dengan seluruh negara di situ yang ada muslimnya, penduduk muslimnya, untuk melaksanakan ibadah haji. Berkoordinasi dilaksanakan. Kalau sekarang hadirnya visa haji itu digunakan untuk bagaimana para jamaah haji tidak berlebih, tidak melebihi daripada kapasitasnya. Karena beberapa kali terjadi, misalkan pada tahun
berapa? 2 ya. Dan kemudian 2015 atau lainnya terjadi bencana yang ada di terowongan Mina. Ketika terjadi bencana seperti itu, maka hanya satu, semua umat seluruh dunia menangis karena saudara-saudaranya harus meninggal duluan dalam suasana berdesak-desakan dan lain sebagainya. Dari situ maka pemerintah Arab Saudi membuat pengaturan sehingga 415 perusahaan digerebek atau 205.000 jamaah ilegal diusir. Itu tidak ada lain kecuali bagaimana pelaksanaan ibadah haji itu teratur. Bukan masalah fikihnya. Kalau berbicara fikih, ya masih relatif sama. Bahwa melaksanakan ibadah haji mulai dari niat, kemudian wukuf, sampai tertib. Itu menjadi hal yang harus dilaksanakan semuanya. Sehingga kalau berbicara Indonesia, sampai dilaksanakan secara biasa itu sampai 40 harian, kalau yang plus 28 harian. Intinya bukan untuk melarang, tapi untuk bagaimana jamaah haji bisa melaksanakan. Semoga kita dengan penuh kesabaran, saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji berjalan lancar dan semua mencapai kemakmuran. Bagi yang diusir, semoga sadar bahwa ini semua untuk kebaikan seluruh umat muslim sedunia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.